Ubers, kembali lagi bersama kita di konten di sini UPS Bercakap. Perkenalkan, saya Vinka Nanda Putri dan rekan saya Laurentina Manalu. Kali ini kita akan ngebahas seputar hukum internasional. Tapi sebelum itu aku mau ngingetin dulu nih. Konten di Uber sebelumnya itu ngebahas tentang hak royalti terhadap musik atau lagu. Yap, bener banget. Yang belum nonton video sebelumnya, yuk ditonton. Nah, sekarang kita mau bahas tentang apa nih, Vin? Jadi di konten kali ini kita akan ngebahas seputar hukum internasional mengenai pembatasan kedaulatan wilayah laut Indonesia sebagai negara kepulauan berdasarkan hukum laut internasional. Apa sih kedaulatan negara itu? Dalam hukum internasional, kedaulatan negara merupakan konsep yang diakui dan menjadi dasar bekerjanya sistem hukum internasional. Hukum internasional mengakui bahwa negara sebagai entitas yang merdeka dan berdaulat, yang artinya bahwa suatu negara tidak tunduk pada otoritas lain yang lebih. Aku mau nambahin juga nih Lau. Dalam hukum laut internasional, kedaulatan negara disandarkan pada yuridiksi hukum atas wilayah laut yang mengacu kepada Konvensi Hukum Laut Internasional yang telah disepakati bersama sebagaimana termasuk dalam United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982 yang diselenggarakan pada 10 Desember 1982 di Montego Bay, Jamaika. Bener banget, negara Indonesia sendiri sudah meratifikasi konvensi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan Konvensi PBB mengenai hukum laut. Oh iya Vin, kamu tahu gak nih pembagian zona laut UNCLOS 1982 apa aja? Nah, berdasarkan UNCLOS 1982, zona laut terbagi menjadi dua kelompok, yaitu zona laut di dalam yuridiksi nasional dan juga zona laut di luar yuridiksi nasional. Kalau zona laut di dalam yuridiksi nasional itu dibagi menjadi dua, yaitu zona laut di bawah kedaulatan penuh negara, yakni perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial, dan juga zona laut negara pantai yang memiliki hak dan kewenangan khusus, yakni zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan zona landasan kontinen. Yang kedua ada zona laut di luar yuridiksi nasional, meliputi laut lepas dan kawasan dasar laut. Namun, di samping hak eksklusif yang diberikan negara kepulauan, terdapat pembatasan negara kepulauan, seperti wajib menghormati dan menghargai hak-hak perikanan tradisional, menghormati kabel-kabel laut yang dipasang, dan menghormati hak lintas damai kapal dari berbagai negara. Nah, kalau tadi ngebahas tentang pembatasan negara kepulauan, ada juga nih beberapa ketentuan yang harus diperhatikan oleh negara kepulauan. Yang pertama, hak lintas damai. Berdasarkan pasal 19 ayat 1 UNCLOS 1982, hak lintas damai yaitu hak berlayar bagi kapal asing sepanjang tidak merugikan bagi kedamaian, keamanan, dan ketertiban negara pantai tersebut. Yang kedua ada hak lintas alur kepulauan Indonesia, yaitu hak segala jenis kapal dan pesawat udara negara asing untuk menikmati hak lintas alur laut kepulauan melalui perairan laut Indonesia antara satu bagian laut lepas dengan laut lepas lainnya atau antar zona ekonomi eksklusif Indonesia. Nah, yang ketiga ada hak lintas transit. Berdasarkan pasal 38 ayat 2 UNCLOS 1982, yang dimaksud dengan hak lintas transit adalah hak semua kapal dan pesawat udara mempunyai kebebasan pelayaran dan penerbangan semata-mata hanya untuk transit yang terus-menerus, langsung, dan secepat mungkin melalui laut Indonesia antara satu bagian laut lepas dengan bagian laut lepas lainnya atau antar zona ekonomi eksklusif Indonesia. Nah, yang terakhir ada hak akses dan komunikasi. Hak ini bermakna bahwa setiap negara wajib menghormati pemasangan kabel laut dan mengizinkan pemeliharaan dan pergantian kabel dengan pemberitahuan terlebih dahulu sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, terdapat hak dan kewajiban yang harus dijunjung tinggi oleh setiap negara, khususnya negara kepulauan yang diberikan hak eksklusif melalui UNCLOS 1982, Junto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan Konvensi PBB mengenai hukum laut. Sehingga dengan konvensi tersebut, kedaulatan negara dibatasi sedemikian rupa dalam rangka menjaga prinsip kedaulatan negara dan kesederajatan antar negara, yang merupakan dasar dari hukum internasional. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang pembatasan kedaulatan wilayah laut Indonesia sebagai negara kepulauan berdasarkan hukum laut internasional. Gimana? Udah pada ngerti kan pastinya? Untuk konten kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Nantikan konten di Uber selanjutnya hanya di channel UPS UPN VJ. Jangan lupa like, comment, and subscribe hanya di channel YouTube UPS UPN VJ. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Dadah!